Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga kita semua selalu sehat, panjang umur, dan dilimpahkan rezeki yang halal serta berkah. Amin ya robbal alamin. Pada suatu malam yang sunyi di istana Baghdad, Raja Harun ar-Rasyid duduk termenung di singgasananya. Bulan purnama bersinar terang menembus jendela istana, menambah suasana hening dan hikmat. Malam itu Raja Harun memanggil para ahli nuju istana, yaitu orang-orang yang mengaku bisa membaca masa depan dan menafsirkan takdir hanya dengan menatap bintang-bintang. "Aku ingin tahu," kata raja, "siapa di antara kalian yang benar-benar bijak. Malam ini aku akan mengadakan debat terbuka." Para ahli nuju menunduk hormat, namun tiba-tiba raja melanjutkan, "Dan aku juga mengundang Abu Nawas untuk ikut dalam debat ini." Para ahli nuju saling berpandangan, mereka tertawa pelan. "Abu Nawas, apa yang bisa dilakukan tukang lawak itu dalam debat tentang takdir dan bintang?" bisik mereka meremehkan. Tak lama Abu Nawas masuk dengan langkah santai. Jubah putihnya berkibar pelan tertiup angin malam. Wajahnya tenang, matanya bersinar cerdas. "Wahai raja, hamba datang menemui undangan baginda," ucap Abu Nawas sambil menunduk hormat. Raja tersenyum. "Baik, para ahli nuju, sampaikan pendapat kalian tentang nasib manusia." Ahli nuju pertama berkata, "Nasib manusia sepenuhnya ditentukan oleh garis bintang mereka sejak lahir." Ahli nuju kedua menimpali, "Benar, tidak ada yang bisa melawan takdir bintang." Abu Nawas mendengarkan sambil menahan tawa. Ia pun berkata, "Wahai para ahli nuju, jika begitu, apakah kalian bisa menebak nasib kalian sendiri besok pagi?" Mereka terdiam. "Jika bintang kalian berkata besok kalian akan mati, apa kalian akan pasrah dan tidur nyenyak malam ini?" lanjut Abu Nawas. Para ahli nuju mulai gelisah. Abu Nawas mendekat, menatap mereka dengan sorot tajam penuh wibawa. "Ketahuilah," katanya lantang, "takdir memang ditentukan oleh Allah, namun Allah juga memberi manusia akal untuk memilih dan berusaha. Jika hanya menatap bintang tanpa berbuat baik dan berhati bersih, maka bintang itu tak akan menolong kalian di akhirat nanti." Para ahli nuju menunduk malu. Raja Harun tertawa puas. "Wahai Abu Nawas, sekali lagi engkau menunjukkan bahwa ilmu, akal, dan iman jauh lebih penting daripada sekedar menebak nasib," ujar raja. Abu Nawas tersenyum. "Hamba hanya ingin mengingatkan raja bahwa masa depan manusia bukan ditentukan oleh bintang, melainkan oleh amal baik dan izinnya." Malam itu debat pun selesai. Para ahli nuju pulang dengan wajah pucat, sementara Abu Nawas berjalan keluar istana dengan langkah ringan, menatap bulan purnama sambil berbisik. Bulan bersinar karena cahaya matahari, dan manusia bersinar karena cahaya kebaikan di hatinya. Pada sore harinya, Abu Nawas sedang berjalan pulang dari masjid. Di tepi jalan, ia melihat seorang anak laki-laki kecil duduk menunduk. Wajahnya pucat, bajunya compang-camping, tangisnya ditahan meski matanya sembab. Abu Nawas pun mendekat. "Kenapa kau menangis di sini sendirian, nak?" tanyanya lembut. Anak itu menatapnya sedih. "Aku tidak punya siapa-siapa, Tuan. Ayah dan ibuku sudah meninggal. Rumah dan ladang warisan ayahku dirampas orang jahat. Sekarang aku hanya tidur di bawah pohon." Abu Nawas menahan napas. Matanya menatap langit senja yang mulai temaram. "Siapa yang merampas hartamu, nak?"
Tanyanya pelan namun tajam. "Seorang saudagar kaya di pasar, Tuan. Katanya hutang ayahku padanya belum lunas, padahal ayahku sudah membayar sebelum wafat." Abu Nawas menepuk bahu si anak. "Jangan khawatir, nak. Besok aku akan kembali ke rumahmu." Keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi toko saudagar kaya itu. Ia berpakaian sederhana, hanya membawa kantong kecil di tangannya. "Salam sejahtera, Tuan saudagar," sapa Abu Nawas. Saudagar menatapnya malas. "Apa mau pengemis sepertimu di tokoku?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Aku hanya mau menukar benda ini, Tuan, dengan rumah anak yatim yang kau rampas." Saudagar itu tertawa terbahak-bahak. "Menukar rumah dengan kantong kecilmu? Kau gila?" Abu Nawas membuka kantongnya pelan. Di dalamnya ada batu hitam kecil yang mengkilap, memancarkan cahaya saat terkena sinar matahari. "Ini adalah batu penarik harta. Siapapun yang memilikinya, emas dan perak akan datang kepadanya seperti air bah," kata Abu Nawas meyakinkan. Saudagar itu menatap batu itu dengan mata berbinar. "Benarkah? Kalau begitu, tukar dengan rumah anak yatim itu. Bahkan kalau kau mau, ambil juga kebun belakang rumah itu." Abu Nawas tersenyum, lalu menyerahkan batu itu. "Ingat, batu ini hanya akan bekerja jika pemiliknya tidak rakus dan tidak menindas anak yatim." Saudagar itu tertawa meremehkan. Ia langsung mengirim utusan memanggil anak yatim tersebut, menyerahkan surat rumah dan kunci kebun. Anak itu meneteskan air mata haru, menatap Abu Nawas dengan penuh rasa syukur. Malamnya, saudagar kaya itu menunggu emas dan perak datang ke rumahnya. Namun sampai ayam berkokok, tak ada satu keping pun yang muncul. Ia marah besar. Esoknya, ia mencari Abu Nawas ke seluruh Baghdad. Saat bertemu, ia mengamuk. "Batu ini tidak ada gunanya. Kau menipuku, Abu Nawas." Abu Nawas hanya tersenyum tenang. "Aku sudah bilang, batu ini hanya berguna bagi orang yang tidak rakus dan tidak menindas anak yatim. Jadi sebenarnya batu itu bekerja. Lihatlah, sekarang anak yatim itu kembali punya rumah dan kau kehilangan keserakahanmu meski hanya sebentar." Saudagar itu terdiam, hatinya tersentak oleh kata-kata Abu Nawas yang menohok. Perlahan ia menunduk, malu pada dirinya sendiri. Sejak hari itu, anak yatim tersebut tinggal di rumahnya dengan tenang. Sedangkan sang saudagar mulai berubah. Ia belajar berbagi dan tak lagi menindas orang miskin. Dan Abu Nawas pun berjalan pulang dengan hati lapang, sambil berbisik pelan. Menipu orang jahat demi menolong anak yatim adalah tipu daya yang akan selalu diridhoi oleh Tuhan. Saat menjelang sore, di balairung istana, seorang ulama istana berdiri dengan dada membusung. Ia dikenal lantang dalam ceramah, sorbannya panjang, dan wajahnya selalu tampak serius. Ia mendekati Raja Harun ar-Rasyid dan berkata, "Wahai Paduka, negeri ini butuh pembersihan. Banyak orang mengaku beriman, padahal lalai dari agama. Izinkan hamba menilai siapa yang sungguh-sungguh beriman di Baghdad." Raja pun mengangguk. Namun sebelum perintah itu dijalankan, ia memanggil Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," kata sang raja, "bagaimana jika engkau saja yang menilai keimanan rakyatku? Engkau terkenal bijak dan kadang nyeleneh." Abu Nawas tersenyum simpul. "Ampun Paduka yang mulia, menilai iman seseorang adalah tugas berat. Tapi jika Paduka mengizinkan, hamba akan mencobanya dengan cara hamba sendiri." Keesokan harinya, Abu Nawas berdiri di tengah pasar.
membawa sebuah timbangan besar dari kayu dengan tulisan aneh, "Penimbang keimanan, gratis tanpa syarat." Orang-orang segera berkerumun. Seorang lelaki bersorban rapi dan baju putih bersih maju paling depan, wajahnya penuh percaya diri. "Aku yang pertama. Aku imam masjid, pengajar kitab, dan setiap hari berpuasa sunnah." Abu Nawas tersenyum. Ia berkata, "Silahkan berdiri di atas timbangan ini." Saat lelaki itu naik, Abu Nawas memasukkan beberapa benda ke sisi timbangan lainnya. Sebuah tasbih dari emas, sepotong pakaian lusuh, dan kain sajadah yang sobek. Lalu ia menimbang, pura-pura menghitung. "Wah, nilainya hanya setengah dari penuh," ucap Abu Nawas. "Sayang sekali, masih terlalu berat di lidah, ringan di hati." Orang-orang terdiam. Lelaki itu marah dan pergi dengan wajah merah padam. Kemudian datang seorang wanita tua, pakaiannya compang-camping, tangannya membawa keranjang kurma. Ia hanya tersenyum malu-malu. "Aku hanya bisa sholat 5 waktu, tak hafal banyak ayat, kadang lupa puasa Senin Kemis," katanya lirih. Abu Nawas menyuruhnya naik ke timbangan. Kali ini ia meletakkan sepotong roti, air mata, dan sebuah sapu dari daun kering. Ia menimbang lalu berkata pelan, "Subhanallah, keimananmu hampir penuh, karena kau tidak sibuk menghitung amal, tapi sibuk menjalani hidup dengan ikhlas." Kerumunan mulai gelisah. Beberapa orang yang tadinya sombong mulai tertunduk. Tiba-tiba ulama istana datang. Ia berteriak, "Ini penghinaan. Iman tak bisa diukur dengan kayu dan benda remeh seperti itu." Abu Nawas menunduk hormat. "Benar Tuan, maka dari itu hamba tak benar-benar menimbang. Hamba hanya mencerminkan isi hati lewat simbol." Ia mendekat dan berbisik, "Tuan, iman yang paling keras diucapkan seringkali yang paling rapuh, tapi iman yang tak disebut-sebut bisa jadi yang paling kuat." Seketika suasana sunyi. Raja Harun ar-Rasyid yang menyaksikan dari balkon pun mengangguk pelan. Hari itu pasar Baghdad belajar satu hal: keimanan bukan tentang penampilan, bukan tentang kata-kata, tapi tentang akhlak, keikhlasan, dan rendah hati. Dan Abu Nawas seperti biasa tidak menggurui dengan suara keras, tapi dengan sindiran yang menampar tanpa membuat malu. Iman sejati bukan yang paling keras disuarakan, tapi yang paling tulus dijalankan. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam yang gelap gulita, ketika bulan bersembunyi di balik awan dan bintang pun enggan menampakkan sinarnya, kota Baghdad menjadi sangat sunyi. Hanya suara serangga malam dan desau angin yang terdengar di sepanjang jalan setapak yang membelah hutan kecil di pinggir kota. Di jalan itu tampak Abu Nawas berjalan sendirian. Ia baru saja pulang dari sebuah desa untuk mengobati seorang petani miskin yang sakit parah. Karena kebaikan hatinya, Abu Nawas tak meminta upah sepeser pun. Kini ia hanya membawa sehelai jubah lusuh, tongkat kayu, dan sebuah kantong kecil berisi roti kering. Namun siapa sangka, di tengah perjalanan itu bahaya sudah mengintainya. Di balik pepohonan, sekelompok begal sadis sedang mengintip. Mereka dikenal kejam, tak segan membunuh demi harta. Pimpinan mereka adalah seorang bertubuh tinggi besar dengan mata melotot dan wajah penuh bekas luka. "Lihat itu, seorang lelaki sendirian. Malam ini kita dapat mangsa muda," bisik si pemimpin begal. Anak buahnya mengangguk dengan penuh semangat. Mereka sudah lama tak mendapatkan jarahan. Langkah Abu Nawas terhenti. Hatinya yang waspada mulai curiga. Telinganya menangkap suara ranting patah di kejauhan. Ia memandang ke sekitar.
tapi terlihat hanya gelap dan bayangan pepohonan. Astagfirullah, sepertinya aku sedang diincar makhluk jahat malam ini, bisik Abu Nawas dalam hati. Namun ia tetap tenang. Bukan sifatnya untuk panik, ia mulai memikirkan cara agar bisa selamat. Dan di saat itulah muncul ide cemerlang di benaknya. Abu Nawas tahu betul, para begal biasanya takut pada satu hal, hantu. Di zaman itu, banyak orang percaya bahwa hantu gentayangan sering muncul di jalan sepi, terutama di malam gelap seperti ini. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia melepas jubahnya perlahan, kemudian dengan roti kering yang dibawa, ia menggosok-gosok mukanya hingga putih seperti pucat mayat. Lalu ia mengibaskan jubahnya ke atas kepalanya seperti kain kafan. Kini penampilannya benar-benar menyeramkan. Wajahnya pucat, matanya kosong, jubahnya menjuntai seperti kain kafan, dan ia berjalan terhuyung-huyung sambil mengerang pelan. Erang Abu Nawas dengan suara berat dan seram. Langkahnya perlahan-lahan mendekati tempat para begal bersembunyi. Ketika para begal melihat sosok itu muncul dari balik kabut tipis, tubuh mereka langsung gemetar. Apa itu? Astagfirullah, jangan-jangan itu hantu, seru salah seorang anak buah begal. Diam kau, mana ada hantu, bentak pimpinan mereka. Walau sebenarnya ia sendiri mulai berkeringat dingin, namun semakin dekat sosok itu, semakin nyata kengerian yang mereka rasakan. Wajah pucat, mata melotot tanpa berkedip, dan suara erangnya membuat bulu kuduk berdiri. Darah, nyawa, desis Abu Nawas sambil merentangkan kedua tangannya. Seketika dua begal langsung lari terbirit-birit meninggalkan tempat persembunyian mereka. Pimpinan mereka mencoba tetap tenang, tapi ketika Abu Nawas makin dekat dan tiba-tiba melompat kecil sambil berteriak, "Aku datang untuk menagih nyawa kalian." Pimpinan begal menjerit, melempar pedangnya, lalu lari secepat kilat menyusul anak buahnya. Begitu para begal itu menghilang di kegelapan malam, Abu Nawas melepaskan jubahnya dari kepala dan tertawa pelan. Haha, dasar penakut. Begitu mudahnya mereka ditipu hanya dengan kain lusuh dan roti kering. Ia melanjutkan perjalanannya dengan tenang sambil sesekali tersenyum mengingat wajah pucat para begal yang ketakutan. Namun siapa sangka itu baru awal dari petualangan malam itu. Para begal ternyata tidak menyerah begitu saja. Pada suatu pagi yang cerah di kampung Abu Nawas, suasana tiba-tiba menjadi gempar. 3 orang asing datang dengan gaya angkuh dan wajah penuh percaya diri. Mereka dikenal sebagai orang-orang pintar dari negeri seberang, tapi sayangnya kepintaran mereka selalu dipakai untuk menyombongkan. Di mana orang paling cerdik di kampung ini? Tanya salah satu dari mereka sambil membusungkan dada. Penduduk pun ketar-ketir. Mereka ingin mengusir ketiga orang itu, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Lalu mereka sepakat memanggil satu-satunya orang yang bisa menghadapinya, yaitu Abu Nawas. Abu Nawas setuju. Dengan senang hati ia akan mengadu kepintaran dengan 3 orang yang dikenal cerdik tersebut. Abu Nawas pun datang ke lapangan desa, tempat semua orang berkumpul untuk menyaksikan adu otak. Ketiga orang sombong itu sudah menunggu sambil menyeringai. Orang pertama maju dan bertanya dengan nada mengejek, "Wahai Abu Nawas yang terkenal cerdik, di manakah pusat bumi sebenarnya?" Abu Nawas hanya tertawa kecil, lalu menjawab dengan tenang, "Pusat bumi? Ya, tentu saja ada di bawah kakiku ini." Ketiga orang itu langsung ribut. "Tidak mungkin, mana buktinya?" Abu Nawas tetap tersenyum.
Kalau tak percaya, silahkan ukur sendiri dari ujung dunia ke tempat ini. Kalian akan tahu dan aku tidak salah. Si penanya terdiam, tidak bisa membantah. Orang kedua maju dengan pertanyaan baru. Kalau begitu, berapakah jumlah bintang di langit? Abu Nawas melirik keledai yang selalu menemaninya, lalu berkata, jumlah bintang di langit sama persis dengan jumlah bulu di tubuh keledaiku ini. Mana mungkin, kau hanya mengarang Abu Nawas, seru mereka. Kalau tidak percaya, silahkan hitung sendiri bulu keledaiku satu persatu, jawab Abu Nawas kalem. Penduduk yang menonton tertawa terbahak-bahak, sadar kalau dua temannya sudah dipermalukan. Orang ketiga yang paling galak maju ke depan, kesal mendengar jawaban Abu Nawas. Orang ketiga dari kawanan itu lalu mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. Abu Nawas, Anda tahu bulu keledai? Coba berapa jumlah bulu yang ada di keledai itu? Tanya orang ketiga tersebut. Abu Nawas hanya tertawa cekakak-cekikik. Ia menganggap pertanyaan dari ketiga orang itu tidak kreatif karena semua pertanyaannya sama, yakni menanyakan jumlah bulu ekor keledai ini sama dengan jumlah rambut yang ada di janggut Anda. Kalau tidak percaya, silahkan cabut satu persatu, ucap Abu Nawas. Sadar jika bulu jenggot dicabut satu persatu akan sakit, maka orang ketiga itu langsung terdiam dengan jawaban Abu Nawas. Ketiga orang itu ingin membalasnya, tapi mereka tidak tahu apa yang harus ditanyakan lagi, karena ternyata Abu Nawas lebih cerdik daripada dirinya. Cerita selanjutnya. Karena dianggap hampir membunuh Baginda, maka Abu Nawas mendapat celaka. Dengan kekuasaan yang absolut, Baginda memerintahkan prajurit-prajuritnya langsung menangkap dan menyeret Abu Nawas untuk dijebloskan ke penjara. Waktu itu Abu Nawas sedang bekerja di ladang karena musim tanaman kentang akan tiba. Ketika para prajurit kerajaan tiba, ia sedang mencangkul, dan tanpa alasan yang jelas mereka langsung menyeret Abu Nawas sesuai dengan titah Baginda. Abu Nawas tidak berkutik, kini ia mendekam di dalam penjara. Beberapa hari lagi kentang-kentang itu harus ditanam, sedangkan istrinya tidak cukup kuat untuk melakukan pencangkulan. Abu Nawas tahu bahwa tetangga-tetangganya tidak akan bersedia membantu istrinya, sebab mereka juga sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Tidak ada yang bisa dilakukan di dalam penjara kecuali mencari jalan keluar. Seperti biasa, Abu Nawas tidak bisa tidur dan tidak enak makan. Ia hanya makan sedikit. Sudah 2 hari ia meringkuk di dalam penjara, wajahnya murung. Hari ketiga, Abu Nawas memanggil seorang pengawal. Bisakah aku minta tolong padamu? Kata Abu Nawas membuka pembicaraan. Apa itu? Kata pengawal itu tanpa gairah. Aku ingin pinjam pensil dan selembar kertas. Aku ingin menulis surat untuk istriku. Aku harus menyampaikan sebuah rahasia penting yang hanya boleh diketahui oleh istriku saja. Pengawal itu berpikir sejenak, lalu pergi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata pengawal itu menghadap Baginda Raja untuk melapor. Mendengar laporan dari pengawal, Baginda segera menyediakan apa yang diminta oleh Abu Nawas. Dalam hati Baginda bergumam, mungkin kali ini ia bisa mengalahkan Abu Nawas. Abu Nawas menulis surat yang berbunyi, "Wahai istriku, janganlah engkau sekali-kali menggali ladang kita, karena aku menyembunyikan harta karun dan senjata di situ, dan tolong jangan bercerita kepada siapapun." Tentu saja surat itu dibaca oleh Baginda karena beliau ingin tahu apa sebenarnya rahasia Abu Nawas.
Setelah membaca surat itu, Baginda merasa puas dan langsung memerintahkan beberapa pekerja istana untuk menggali ladang Abu Nawas. Dengan peralatan yang dibutuhkan, mereka berangkat dan langsung menggali ladang Abu Nawas. Istri Abu Nawas merasa heran, mungkinkah suaminya minta tolong pada mereka? Pertanyaan itu tidak terjawab karena mereka kembali ke istana tanpa pamit. Mereka hanya menyerahkan surat Abu Nawas kepadanya. 5 hari kemudian, Abu Nawas menerima surat dari istrinya. Surat itu berbunyi, "Mungkin suratmu dibaca sebelum diserahkan kepadaku, karena beberapa pekerja istana datang ke sini 2 hari yang lalu. Mereka menggali seluruh ladang kita. Lalu apa yang harus aku kerjakan sekarang?" Rupanya istri Abu Nawas belum mengerti muslihat suaminya. Tetapi dengan bijaksana, Abu Nawas membalas, "Sekarang engkau bisa menanam kentang di ladang tanpa harus menggali, wahai istriku." Kali ini Baginda tidak bersedia membaca surat Abu Nawas lagi. Baginda makin mengakui keluar biasaan akal Abu Nawas. Bahkan di dalam penjara pun Abu Nawas masih bisa melakukan pencangkulan. Cerita selanjutnya, dikisahkan suatu hari Abu Nawas dipanggil ke istana. Saat memasuki istana, Abu Nawas dihebohkan para pejabat kerajaan sudah berkumpul dengan wajah tegang di ruang utama istana. "Ada apa ini? Apa yang terjadi?" tanya Abu Nawas. Salah satu penasehat mendekat dan berbisik, "Abu Nawas, ini darurat. Baginda Raja sekarat." Mendengar itu, senyum Abu Nawas perlahan memudar. Ia melangkah ke ruang peraduan raja dan terkejut melihat sang Baginda terbaring lemah. Tubuhnya dingin seperti salju, wajahnya pucat, dan suaranya nyaris tak terdengar. Hanya matanya yang terbuka menatap kosong ke langit-langit. Tabib, penyihir istana, dan para ulama sudah mencoba segalanya, tapi hasilnya nihil. Timpal penasehat yang lain. "Apa penyebabnya?" tanya Abu Nawas serius. Salah satu tabib menjawab pelan, "Sebuah kutukan kuno dilemparkan oleh seorang dukun sakti yang tersinggung oleh raja dalam debat terbuka. Ia menyimpan dendam dan mengutuk Baginda secara halus tapi mematikan. Tak ada obat untuk ini," sambungnya. Abu Nawas hanya tersenyum tipis lalu berbisik, "Kalau sihir yang menanam, maka akal yang akan mencabutnya." Dalam hati ia menggumam, "Pasti dukun tua jelek itu lagi. Tak kapok-kapok juga main-main kutuk-kutukan." Pada malam harinya Abu Nawas bergerak cepat. Ia mengenakan jubah hitam lusuh, menyamar sebagai utusan istana. Dengan tongkat kayu tua dan langkah mengendap-endap, ia menuju hutan angker tempat sang dukun tinggal, di sebuah gubuk reot yang diselimuti kabut, yang dimana burung hantu pun ogah singgah. Ketibanya di sana, ia mengetuk pintu dengan pelan. Tok, tok, tok. Pintu terbuka dan keluarlah sang dukun. Rambut acak-acakan, mata menyala merah, dan mulutnya komat kamit membaca mantra. "Apa kau datang untuk memohon belas kasihan?" tanya sang dukun dingin. Abu Nawas membungkuk rendah dengan suara pelan tapi meyakinkan. Ia berkata, "Bukan Dukun Agung, justru aku membawa kabar baik. Sang raja sangat berterima kasih atas kutukanmu. Semenjak itu, beliau menjadi lebih tenang, bijak, bahkan katanya tidur lebih nyenyak dari sebelumnya." Sang dukun memicingkan mata. "Apa maksudmu?" "Beliau malah ingin memberikan hadiah emas dan jabatan penasihat kerajaan kepadamu, karena katanya kutukanmu membawa perubahan besar dalam dirinya." Sang dukun terdiam beberapa saat, lalu tertawa terbahak-bahak. "Apa? Jadi kutukanku malah membuatnya bahagia?" Dengan wajah merah padam, sang dukun mengangkat tangan dan berteriak, "Kalau begitu, aku cabut kutukannya.
biar dia kembali ke sifat aslinya yang menyebalkan itu. Lihat apakah dia masih bisa tenang. Begitu mendengar itu, Abu Nawas buru-buru pamit dengan pura-pura panik, lalu melesat pulang ke istana. Dalam hati ia menyengir puas. Terima kasih dukun, kau terlalu mudah dipancing. Keesokan harinya, raja bangun dari tidurnya. Tubuhnya mulai hangat, wajahnya cerah, dan suaranya kembali lantang. Abu Nawas, panggilnya. Kemarilah sang penyelamatku. Abu Nawas datang dengan langkah ringan dan wajah kalem. Sang raja memeluk erat Abu Nawas. Bukan sihir, tapi akalmu yang menyelamatkanku, katanya. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, kadang yang kita butuhkan bukan pedang atau mantra, tapi satu kalimat yang tepat di waktu yang tepat. Kisah selanjutnya, Al-Kisah. Tak pernah habis akal licik Abu Jahal dalam usahanya mencelakai Abu Nawas. Entah apa yang sebenarnya diinginkan Abu Jahal kali ini. Ia kembali melancarkan fitnah baru. Siang itu ia menghadap baginda raja dan dengan penuh keyakinan ia berkata, "Tuanku, Abu Nawas kini menjadi dukun dadakan." Raja tentu saja terkejut mendengar tuduhan itu. Namun belum cukup sampai di situ. Sepulang dari istana, Abu Jahal terus menyebarkan kabar tersebut kemana-mana. Wahai para warga, Abu Nawas kini dukun, bahkan tindakannya sudah mengarah pada kekafiran. Katanya berusaha meyakinkan setiap orang yang ditemuinya. Fitnah itu pun menyebar cepat, terutama di kalangan orang-orang yang memang sejak lama tidak menyukai Abu Nawas. Dengan penuh kemarahan, mereka mendatangi rumah Abu Nawas. Awalnya Abu Nawas terkejut mendengar dirinya disebut-sebut sebagai dukun. Namun seperti biasa, ia segera menemukan akal. "Apa yang kalian inginkan dariku?" tanya Abu Nawas tenang. Orang-orang itu pun menyebutkan permintaan mereka. Ada yang ingin sakti, kebal senjata, tampan, kaya raya, bahkan bisa terbang. "Ah, kalian datang terlambat," kata Abu Nawas pura-pura serius. "Aku memang sudah memberikan beberapa jimat pada orang lain, tapi menurut arwah nenek moyang yang merasukiku, jimat-jimat itu hanya bisa dibagikan pada malam hari." Ia melanjutkan, "Datanglah tengah malam dan aku akan memberikannya." Orang-orang itu pun gembira bukan main. Tepat tengah malam, mereka berdatangan berbondong-bondong. Di ruang tamu, Abu Nawas duduk bersila layaknya seorang dukun. Satu persatu mereka maju dan menerima jimat berupa batu kerikil hitam. "Ini adalah batu dari arwah nenek moyangku," kata Abu Nawas penuh wibawa. "Siapapun yang menyimpannya akan mendapatkan keberuntungan, kekayaan, ketampanan, kekebalan, dan segala yang kalian inginkan." Orang-orang itu pun mempercayainya. Lalu dengan suara lantang, Abu Nawas berkata, "Sebentar lagi akan muncul dukun lain yang katanya lebih hebat dari aku. Saat kalian bertemu dengannya, lemparkan batu itu ke arahnya dan ucapkan keinginan kalian, maka keinginan itu akan terkabul." Mendengar penjelasan itu, mereka pun menggenggam erat batu hitam di tangan masing-masing, siap mewujudkan impian mereka. Beberapa bahkan menyodorkan amplop berisi uang sebagai ucapan terima kasih, tapi Abu Nawas menolaknya dengan halus. Setelah semua orang pulang, Abu Nawas merenung. Ia yakin Abu Jahal lah biang dari fitnah ini. "Baiklah," katanya dalam hati, "siapa menggali lubang, dia sendiri yang akan jatuh ke dalamnya." Hari demi hari, nama Abu Nawas sebagai dukun sakti semakin terkenal. Banyak orang datang dan memberinya uang, tapi ia selalu menolaknya sambil berselorong. "Sekarang hamba lebih kaya dari baginda raja. Sekeranjang uang emas hamba terima setiap hari hanya karena jadi dukun." Berita itu pun sampai ke telinga Abu Jahal.
Ia marah besar. "Kurang ajar, maksudku agar Abu Nawas dijauhi rakyat dan raja, kok malah jadi kaya raya?" Dengan hati yang penuh iri, Abu Jahal akhirnya memutuskan untuk meniru Abu Nawas. Ia menyuruh orang-orangnya menyebarkan kabar bahwa dirinya kini menjadi dukun hebat. Kabar itu pun sampai ke telinga orang-orang yang sebelumnya menerima batu jimat dari Abu Nawas. Ketika Abu Jahal keluar dengan pakaian ala dukun dan berdiri di halaman rumah, orang-orang itu sudah siap. Mereka berbondong-bondong datang, lalu secara serempak mengeluarkan batu kerikil hitam dan melemparkannya ke arah Abu Jahal sambil berteriak, "Aku ingin kaya, aku ingin kebal, aku ingin gagah dan tampan." Abu Jahal panik bukan main. Iya, sahutnya sambil berusaha menghindari lemparan batu. Ia lari terbirit-birit masuk ke dalam rumah. Sementara orang-orang terus melempari rumahnya sambil bersorak-sorai. Setelah puas, mereka pulang dengan wajah gembira. Tinggallah Abu Jahal yang bingung dan heran, mengapa bisa dirinya malah dilempari. Dari kejauhan, Abu Nawas hanya tersenyum. Ia bukan senang melihat Abu Jahal dipermalukan, tapi ia berharap kejadian itu bisa menyadarkan sang menteri agar berhenti menyebarkan kebencian dan fitnah. Kisah selanjutnya. Secara tak terduga pangeran yang menjadi putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya raja mengadakan sayembara. Sayembara boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam beberapa waktu berhasil menyerap ratusan peserta. Namun tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya, sebagai sahabat dekat Abu Nawas, menawarkan jasa baik untuk menolong sang putra mahkota. Baginda Harun ar-Rasyid menerima usulan itu dengan penuh harap. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib. Dari itu, ia tidak membawa peralatan apa-apa. Para tabib yang datang di istana tercengang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir, mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit sang pangeran? Sedangkan para tabib yang terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup, bahkan penyakitnya tidak terlacak. Abu Nawas merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya, namun Abu Nawas tidak begitu memperdulikannya. Abu Nawas dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring. Ia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Setelah Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang beberapa saat, Abu Nawas berkata, "Saya membutuhkan orang tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Orang tua itu yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. "Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan," perintah Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat, dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas memohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja merasa heran. "Engkau kuundang ke sini bukan untuk bertamasya, Abu Nawas." "Hamba tidak bermaksud berlibur, yang mulia," kata Abu Nawas. "Tetapi aku paham," kata raja. "Maafkan hamba, paduka yang mulia. Kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang," kata Abu Nawas. Abu Nawas pergi selama 2 hari. Sekembali dari desa itu, Abu Nawas menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu, kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap raja. "Apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksudmu?"
Raja balas bertanya. Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini, kata Abu Nawas menjelaskan. Bagaimana kau tahu? Ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan, tiba-tiba detak jantungnya bertambah keras ketika mendengar nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Dan sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada Baginda. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Tanya raja. Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu. Kalau tidak, tawar raja ragu-ragu. Cinta itu buta Baginda. Bila kita tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan mati. Rupanya, saran Abu Nawas tidak bisa ditolak. Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang raja, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih, raja memberikan Abu Nawas sebuah cincin permata yang amat indah. Cerita selanjutnya. Di suatu sore yang tenang, raja sedang duduk di singgasananya dikelilingi oleh para menteri. Namun tiba-tiba ia berseru, "Aku bosan. Aku ingin melihat sesuatu yang luar biasa." Abu Nawas harus melakukan hal yang belum pernah dilakukan siapapun, yaitu memilih sendiri cara matinya. Para menteri saling melirik dengan bingung. Salah satu dari mereka bertanya, "Tapi Baginda, bukankah itu terlalu kejam?" Raja tersenyum licik. Justru karena itu, Abu Nawas selalu berhasil lolos dari hukuman. Kali ini, dia harus menyerah. Abu Nawas pun dipanggil ke istana. Dengan langkah tenang, ia masuk ke hadapan raja. "Abu Nawas," seru raja, "aku memberi kehormatan besar padamu. Kau boleh memilih sendiri cara kematianmu." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab dengan tenang, "Baik tuanku, jika hamba diberi hak memilih, maka hamba memilih mati karena usia tua setelah umur hamba mencapai 120 tahun." Semua yang hadir spontan menahan tawa. Raja pun melotot. "Jangan main-main Abu Nawas." "Tapi tuanku sendiri yang bilang hamba boleh memilih sendiri cara mati hamba," jawab Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Raja merasa malu di depan para menterinya. Ia memutuskan untuk mengganti tantangan. "Kalau begitu, kau akan dihukum dilempar ke jurang esok pagi tanpa pilihan." Abu Nawas menunduk hormat dan berkata, "Baik tuanku, tapi izinkan hamba semalam saja untuk pamit kepada keluarga dan menulis surat wasiat." Raja mengangguk. Tapi malam itu Abu Nawas menghilang dari kota. Keesokan harinya, raja menunggu di tepi jurang bersama para pengawal. Tapi Abu Nawas tak kunjung datang. Salah satu menteri berkata, "Tuanku, bagaimana jika dia tak kembali?" Lalu raja menjawab, "Tenang, dia pasti kembali. Dia terlalu licik untuk mati sia-sia." Dan benar saja, seminggu kemudian Abu Nawas muncul sambil membawa seekor kambing. "Maaf tuanku, hamba telah tersesat dan malah hamba mendapatkan kambing." Raja bertanya kesal, "Kenapa kau kembali?" Abu Nawas menjawab, "Karena hamba sadar hukuman mati adalah hal serius. Tapi melihat wajah tuanku saat hamba menolak mati minggu lalu, itu lebih lucu dari kematian itu sendiri." Raja akhirnya tertawa terbahak-bahak bersama para menterinya. "Abu Nawas, kau memang terlalu pintar untuk dibunuh. Mulai sekarang, kalau aku ingin tertawa, aku cukup memanggilmu saja." Dan sejak saat itu, Abu Nawas makin terkenal sebagai satu-satunya orang yang ditantang mati, tapi malah membuat istana tertawa. Cerita selanjutnya. Dikisahkan
Abu Nawas sering berpergian keluar kota untuk tujuan berdagang. Di kota tersebut, Abu Nawas sering mampir di warung makan langganannya. Suatu ketika, Abu Nawas baru saja tiba di kota itu dan seperti biasanya mampir di warung makan langganannya itu. "Tuan, aku pesan 1 ayam dan 2 butir telur, tapi bayarnya nanti ya, kalau dagangan saya terjual habis. Boleh tidak, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Silahkan Abu Nawas, kamu kan langganan di warung kami, tentu saja boleh," jawab pemilik warung. Ketika selesai makan, ia pun pergi untuk menjual dagangannya. Setelah 3 bulan berlalu, dagangan Abu Nawas terjual habis. Kemudian Abu Nawas pergi mendatangi kembali warung makan langganannya itu. Saat Abu Nawas di warung itu, pemilik warung menyapa, "Abu Nawas, lama sekali tak jumpa. Bagaimana jualannya? Apakah laris Abu Nawas?" "Alhamdulillah Tuan, dagangan saya habis." "Tuan, seperti biasa, aku pesan makanan seperti dulu, 1 porsi ayam dan 2 butir telur," ucap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas selesai makan, ia pun berkata, "Tuan, aku minta total tagihannya. Jangan lupa digabung dengan tagihan yang 3 bulan yang lalu," kata Abu Nawas. Si pemilik warung menghitung tagihannya dan memberikan secarik kertas kepada Abu Nawas. "Ini total tagihannya, cukup 200 dirham saja," kata si pemilik warung tersebut. "Apa? 200 dirham? Itu untuk 2 porsi ayam dan 4 butir telur. Kamu mau memerasku?" tanya Abu Nawas emosi. "Harga ini sudah cukup murah Abu Nawas. Coba kau pikir, ayam yang kau makan sejak 3 bulan yang lalu, jika setiap harinya dia bertelur, maka akan menghasilkan ayam-ayam yang banyak. Jika dijual akan menghasilkan ribuan dirham. Tapi aku hanya menyuruhmu membayar 200 dirham saja," kata si pemilik warung. "Ini tidak adil. Ini hanya akal-akalan kamu saja," kata Abu Nawas. Mereka pun berdebat tanpa hasil dan memutuskan menghadap ke Tuan Hakim. Ketika keduanya menemui hakim, ternyata hakim berpihak kepada pemilik warung. Lalu hakim bertanya, "Apakah kalian berdua telah menyepakati harga sejak 3 bulan yang lalu?" tanya Tuan Hakim. "Tidak Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, ayam yang kau makan kemungkinannya bisa menghasilkan ratusan ayam dan telur," tutur Tuan Hakim. "Ya, itu mungkin saja. Tapi kalau ayamnya hidup, sedangkan ayam yang kumakan sudah mati dan dimasak," balas Abu Nawas. Namun pendapat Abu Nawas tidak dihiraukan oleh Tuan Hakim karena cenderung memihak pada pemilik warung tersebut. "Aku minta kasus ini ditangguhkan sampai besok pagi karena waktu sudah menjelang sore," pinta Abu Nawas. Permintaan Abu Nawas pun dikabulkan Tuan Hakim. Seharian Abu Nawas memikirkan cara agar bisa memenangkan kasus tersebut. Pada esok harinya, berangkatlah Abu Nawas menuju rumah Tuan Hakim. Setibanya di sana, ternyata si pemilik warung sudah datang lebih awal. "Kenapa kau terlambat dan membuat mereka menunggu?" tanya Tuan Hakim. "Maaf Tuan Hakim, tadi ada tamu bisnis. Ia minta gandum untuk ditanam. Terpaksa aku harus merebusnya dahulu dan setelah matang, aku berikan kepadanya untuk ditanam. Itulah yang membuatku datang terlambat," kata Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Hakim dan pemilik warung menertawakan Abu Nawas. Lalu dengan dada mengejek, si pemilik warung berkata kepada Abu Nawas, "Luar biasa, aku baru dengar ada biji gandum yang sudah direbus, ditanam dan kemudian bisa tumbuh." Tuan Hakim dan pengacara tertawa terpingkal-pingkal. Setelah tawa mereka reda, Abu Nawas kemudian berkata, "Itu memang aneh. Tetapi kenapa
Kalian tidak tertawa ketika ada ayam yang sudah dimasak, dapat bertelur dan berkembang biak, lalu dipatok harga sebesar 200 dirham, kata Abu Nawas. Spontan Tuan Hakim dan pengacara tersebut terdiam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. Kenapa kalian terdiam? Apakah harus aku yang tertawa? Tanya Abu Nawas. Wajah mereka berdua langsung pucat pasi, dan setelah terdiam agak lama, Abu Nawas pun keluar, dan akhirnya Abu Nawas dapat lolos dari siasat licik si pemilik warung tersebut. Cerita selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana istana tampak lebih tegang dari biasanya. Baginda Raja duduk di singgasananya dengan alis berkerut. Ia baru saja mendengar kabar dari beberapa pejabatnya bahwa rakyat mulai mengeluh karena Abu Nawas selalu lolos dari hukuman. Bahkan ketika membuat keonaran kecil, banyak yang merasa bahwa Abu Nawas diperlakukan terlalu istimewa. Sudah cukup, ujar sang raja dengan nada kesal. Abu Nawas terlalu bebas. Kali ini aku akan menjualnya di pasar. Para menteri yang mendengarnya saling berpandangan. Menjual manusia? Bahkan itu Abu Nawas. Tapi tidak satu pun berani membantah ide raja. Maka diutuslah pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Abu Nawas yang saat itu tengah duduk santai di depan rumahnya sambil mengelus janggutnya, tampak tenang ketika para pengawal mendekat. Abu Nawas, kau dipanggil raja, kata salah satu pengawal. Abu Nawas menyeringai. Ia pun langsung bergegas ke istana. Benar saja, sesampainya di istana, Baginda Raja berkata, Abu Nawas, kau akan kujual di pasar, biar kau tahu rasanya menjadi budak. Abu Nawas mengangguk tenang. Baiklah tuanku, asal harganya cocok dan tempatnya teduh. Raja makin kesal. Ia memerintah agar Abu Nawas diikat dan dibawa ke pasar esok pagi. Keesokan harinya, pasar Baghdad penuh sesak. Kabar tentang raja menjual Abu Nawas telah menyebar ke seluruh kota. Warga berkumpul dengan rasa penasaran. Pedagang, petani, pengemis, bahkan bangsawan berdatangan. Sang juru lelang dengan suara lantang membuka acara. Hadirin sekalian, hari ini atas perintah raja, kita akan melelang seorang budak istimewa, cerdas, licik, jenaka, dan sedikit menyebalkan. Inilah dia, Abu Nawas. Abu Nawas pun berdiri di atas panggung kecil, tangannya terikat, tapi tetap senyum lebar. Ia melambaikan tangan ke kerumunan seolah artis terkenal. Siapa yang mau menawar? Teriak juru lelang. Seorang saudagar kaya mengangkat tangan. 50 dinar emas. 80, sahut pedagang kurma. 100 dinar, ujar seorang janda tua dengan suara lantang. Raja yang menyaksikan dari kejauhan terkekeh pelan, tapi yang terjadi kemudian membuatnya terkejut. Abu Nawas tiba-tiba berkata keras, "Tunggu, kalian semua harus tahu, siapapun yang membeli saya akan mendapatkan satu paket lengkap. Saya akan tinggal di rumah Anda, mengatur keuangan Anda, mengomentari makanan Anda, dan saya akan menuntut tidur di ranjang terbaik di rumah." Orang-orang mulai saling memandang. "Tunggu, belum selesai," lanjut Abu Nawas. "Saya juga mendengur dengan sangat keras, dan saya suka bernyanyi tengah malam." Kerumunan mulai tertawa. "Satu lagi," kata Abu Nawas dengan suara tenang, "saya punya kebiasaan unik. Saya selalu bertanya kenapa ini dan kenapa itu sepanjang hari. Saya akan membuat hidup Anda penuh filosofi atau frustasi." Saudagar yang menawarkan 100 dinar langsung mundur. Janda tua pura-pura batuk dan pergi. Pedagang kurma berbisik ke istrinya, "Untung belum dibayar."
Raja terperanjat. Apa maksudnya ini? Juru lelang bingung. Apa ada yang masih ingin menawar? Tiba-tiba Abu Nawas berseru, saya punya ide. Karena tidak ada yang mau membeli saya, bagaimana kalau saya yang akan membeli diri saya sendiri? Orang-orang tertawa keras. Bahkan beberapa pengawal nyaris tak bisa menahan senyum. Abu Nawas lalu berteriak, aku tawar diriku sendiri 1 dinar perak. 2 dinar, kata seorang anak kecil ikut-ikutan. 5 dinar, dengan syarat aku tidak perlu pulang dengannya, canda seorang lelaki tua. Pasar berubah menjadi panggung hiburan. Baginda Raja menutupi wajahnya dengan jubah antara malu dan tertawa. Abu Nawas memandang ke arah Baginda Raja lalu membungkuk, wahai tuanku, apakah kau sekarang ingin aku lanjut dijual atau aku kembali ke istana sebagai penasihat lucumu? Raja akhirnya bangkit dari tempat duduknya dan berkata, cukup Abu Nawas, kau berhasil lagi mengubah hukuman menjadi pesta. Abu Nawas mengangkat alis. Apakah itu berarti saya dapat bonus tuanku? Raja tak kuasa menahan tawa. Bawa dia kembali ke istana, tapi jangan diberi dia ranjang terbaik. Orang-orang di pasar bersorak, dan cerita tentang Abu Nawas yang dilelang tapi malah melelang dirinya sendiri pun menyebar ke seluruh penjuru Baghdad, bahwa tak ada yang bisa mengalahkan kecerdikan si pujangga gila itu. Kisah selanjutnya. Di sudut kota Baghdad tersembunyi sebuah rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu terkenal sebagai tempat angker, penuh dengan cerita tentang penampakan dan suara-suara aneh di malam hari. Tapi siapa yang cukup berani untuk mendekatinya? Tentu saja Abu Nawas. Suatu malam, karena sebuah taruhan konyol dengan teman-temannya, Abu Nawas nekat masuk ke rumah hantu itu. Ia tertawa kecil sambil berkata, apa itu hantu? Paling-paling hanya kucing kelaparan. Namun begitu ia melangkahkan kaki ke dalam, suasana berubah. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Udara terasa dingin, seperti disentuh tangan tak kasat mata. Abu Nawas melangkah pelan, membiarkan bunyi desiran angin dan dari lantai kayu tua mengisi telinganya. Tiba-tiba, kas! Sebuah vas pecah sendiri di sudut ruangan. Lampu gantung berayun-ayun tanpa sebab. Abu Nawas menelan ludah. Tawanya yang biasa membahana kini berubah menjadi gumam kecil. Siapapun itu, kalau bercanda, ini kelewatan, katanya sambil berusaha tetap tenang. Tak lama kemudian, sosok bayangan melintas cepat di hadapan matanya. Dari balik tirai robek, muncul wajah pucat dengan mata menyala menyeramkan. Hantu itu melayang-layang sambil terkikik kecil. Ternyata, hantu di rumah ini bukan sembarang hantu. Ia hantu nakal, suka menakut-nakuti manusia hanya untuk kesenangan. Lampu mulai berkedip-kedip. Pintu terbanting sendiri dan suara-suara aneh berbisik di telinganya. Abu Nawas yang biasanya penuh akal untuk pertama kalinya merasakan bulu kuduknya berdiri. Namun Abu Nawas tidak akan menyerah begitu saja. Ia menarik napas panjang, mengumpulkan akal cerdiknya. Aha, pikirnya, kalau hantu ini suka bermain, kenapa aku tidak balas bermain? Dengan cepat ia mulai bermain peran. Ia pura-pura menjadi hantu juga, melolong, berguling-guling di lantai, dan berbicara dengan suara menyeramkan. Saat hantu nakal mendekat, Abu Nawas malah berteriak lebih keras. Aku adalah hantu baru di sini. Pergi kau. Ini wilayahku sekarang. Hantu itu terkejut. Tidak pernah sebelumnya ada manusia yang berani menakut-nakuti balik. Mulailah permainan kucing dan tikus antara Abu Nawas dan hantu nakal. Kadang Abu Nawas bersembunyi di balik pintu, kadang melompat dari balik lemari, membuat hantu itu ketakutan sendiri.
Hantu nakal mencoba membalas dengan trik-trik lamanya, menggerakkan benda-benda, meniup lilin, menciptakan bayangan aneh. Tapi Abu Nawas selalu punya akal. Ia menggunakan cermin untuk membuat pantulan seram, meniupkan benda ke udara agar terlihat seperti kabut, bahkan membuat suara-suara menyeramkan dari mulutnya sendiri. Kejar-kejaran itu berlangsung seru, kadang menegangkan, kadang membuat tertawa. Akhirnya, karena kelelahan dan kebingungan, hantu nakal pun menyerah. Dengan suara gemetar ia berkata, "Baiklah manusia aneh, kamu menang, pergilah dan jangan kembali lagi." Abu Nawas pun keluar dari rumah itu sambil tertawa lebar, meninggalkan hantu yang masih berbidik ketakutan di dalam. Malam itu, cerita tentang keberanian dan kejerikan Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad. Tidak hanya manusia, bahkan hantu pun akhirnya menyerah di hadapan akal cerdas Abu Nawas. Karena di dunia ini rupanya bukan hanya manusia yang bisa dikerjain, hantu pun juga bisa. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.